Halo semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Lause Richard. Nah, untuk mengikuti pelajaran hari ini, kalian harus bisa dulu angka 1-99. Sebelumnya Lause udah ajarkan di video sebelumnya. Kalau masih belum mengerti, coba nonton dulu pelajaran sebelumnya. Karena hari ini kita mau belajar tentang angka besar. Angka besar ini apa? Angka besar ini angka yang lebih dari 100 dan cara bilangnya pun berbeda-beda. Karena itu, sebelum mengikuti video ini, kalian harus mengerti dulu yang sebelumnya. Oke, bagi yang udah mengerti, kita lanjut aja. Coba kita lihat dulu angka 100. 100 sebelumnya Lause pernah bilang, itu ipai. Ipai itu 100. Coba lihat ini tulisannya, ipai. Ipai 100. Dan kalau 200, kita bilangnya liang pai. Lihat. Jadi untuk angka besar ini, di atas 100, 200, 2000, 20.000 itu kita pakai liang. Lihat, 200 liang pai. Kalau 20 masih ingat kan 20 itu kita pakai Tapi kalau 200, ingat kita pakainya liang pai. 300, san pai. 400, pai. Terus saja sampai 900. Sampai 900 itu jiu pai. Oke, pai itu ratusan. 100, 200 itu udah bisa ya. Dan sekarang kita lihat ribuan. Kalau ribu kita pakai qian. Nah, 1000 yi qian. 2000 liang qian. 3000 san qian. Oke, jadi ribuan itu semua kita pakai qian. Nah, setelah itu kita lihat angka 10.000. Lihat di sini 10.000. Jadi karena uang Indonesia ini besar-besar, jadi kita bakal sangat terpakai angka besar ini. Dan kalian harus mengerti cara pakai angka besar dalam bahasa Mandarin beda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kita bilang 10.000, tapi bahasa Mandarin nggak. Mereka ada yuan. Yuan itu artinya 10.000. Jadi nggak pakai shiqian, ini salah. Kalau 10, 1000, qian, shiqian salah. Nggak bisa ngomong kayak gini. Bahasa Mandarin ada satu kata baru, namanya yuan. Yuan itu artinya 10.000. 20.000, liang wan. 30.000, san wan. Dan sampai 50.000, uwan. Oke, Lause ulang dulu ya. Jadi untuk ratusan kita pakai pai, i pai, liang pai, san pai. Ribuan kita pakai qian, i qian, liang qian, san qian. Dan untuk puluhan ribu kita pakai wan, yi wan, liang wan, san wan. Oke, ini gampangnya baru. Ini angka besarnya aja. Nah, setelah ini kita mau lihat tentu gabungannya dengan angka kecil. Misalnya 123. Lihat ini samping, 123. Sebenarnya gampang aja, tinggal digabungkan aja. 100 ipai. 23 23 123 ipai 23 546 500 546 46. Oke, jadi bahasa Mandarin ini cuman gini, 500 pai 4 10 10 6 6 546. Oke, setelah itu kita lihat pengecualiannya lagi. Jadi kalau yang ini cuman tinggal disambungkan aja. 546 5u 100 pai 4 10 10 6 6 jadinya 546. Tinggal digabungkan aja, disambung-sambung jadi. Yang masalah itu gimana pengecualian yang kayak gini. Misalnya kita mau bilang 105. 105. Kalau bahasa Indonesia kita bilang aja 105. Tapi kalau bahasa Mandarin perlu ini. Ipai ling u. Jadi kalau kita lihat ada 0 di tengahnya, 0 ini harus disebutkan. Ipai ling u. Itu 105. Jadi misalnya 308. 300
300. Kita kasih ling, baru 8 pa, jadi 300. Ingat, kalau ada 0 di tengahnya harus disebutkan. Itulah, seperti ini pengecualiannya dalam bahasa Mandarin. Coba lihat lagi. Jadi yang di sebelah ini ada 115. 100, 15, biasanya kita bilang 15. Tapi di sini harus disebutkan 15. Jadi 115 bahasa Mandarinnya 100. I-nya di sini harus disebutkan. Kalau kita bilang 15 biasa, kita cuma bilang 15. Tapi kalau 115 harus disebut 15. Misalnya 719. 700, 719, 19. 719. Jadi lihat ada dua pengecualian di sini untuk bilang ratusan. Pertama, kalau ada 0 di tengah harus disebut 0-nya. 305. Nah, kalau ada belasan, kita harus sebut satunya. 719. Setelah itu kita lihat ribuan. Ribuan juga sama. Intinya, kalau biasa kita cuma sambungkan aja semuanya. 3.456. 3.456. 3,456. Cuman disambungkan aja. 3.3,456. 56. 3,456. Sama seperti ratusan, juga kalau ribuan ini, kalau kita ketemu 0 di tengahnya, kita juga harus sebutkan. Misalnya 3.005. 0-nya ada 2 di tengah, tapi kita bilang sekali aja. Jadi seperti ini, 3.305. 05. Jadi kita bilangnya 3,005. Nggak perlu bilang 0 2 kali. 3,005, nggak perlu. Jadi cuma perlu bilang 3,005. Kalau seperti ini, 3.050. Sama 0 yang di tengah tetap harus disebutkan. 3,050. 3,050. Setelah itu kita lihat puluhan ribu. Puluhan ribu itu wan. Iwan artinya 10.000. 2,000, 20.000. 3,000, 30.000. Nah, sampai sini rasanya gampang. Cuman yang bikin pusing untuk kita orang Indonesia ini, kita bakal ketemu masalah pas bilang kayak 15.000. Di otak kita udah tertulis angka 15. Tapi dalam bahasa Mandarin nggak bisa pakai 15 seperti ini. Kita bilangnya 10.000. 10.000 itu yuan. 5.000 itu 5,000. Jadi 15.000 kita bilangnya yuan 5,000. Lihat aja uang seperti ini. Lihat, kalau uang 10.000 itu yuan, uang 5.000 itu 5,000. Kalau digabungkan dua-duanya jadi yuan 5,000. Harus seperti ini. Misalnya kita mau bilang 25.000. Lihat, 20.000 ini uang 20.000 kan? 2,000. Ini bacanya 2,000. Terus 5.000 itu 5,000. Jadi 2,000, 5,000 harus dipisahkan. Nah, ini uang puluhan ribu. Sampai nanti 99.000. Kalau kita bilang 99.000, bilangnya 9,000. 9,000. Seperti ini. Kalau 10.000, yuan, 20.000, 2,000, 3,000, sampai 9,000. Setelah 9,000 berapa? Nah, 9,000 itu tadi 90.000. Di atasnya ada 100.000. Kalau 100.000 gimana kita bilangnya? 100.000 jadinya 10,000. Oke, hati-hati di sini. Kita nggak bisa bilang 100,000. Ada sih yang ngomong 100,000, tapi ini bukan bahasa Mandarin yang benar. Bahasa Mandarin yang benar 100.000 itu 10,000. Lihat, 10,000 itu 100.000. Jadi kalau 110.000 jadinya 11,000. Jadi ingat aja, wan ini 10.000. Kalau 110.000, lihat. Jadi
110.000 kita ubah posisi titik ya, bakal kelihatan angkanya. Kalau kita sistemnya 30 titik, kalau bahasa Mandarin sistemnya itu 40 baru titik. 150.000. Angkanya seperti ini, kita ubah posisi titik ya. Jadi 15 won. Ingat aja, won ini 10.000. Jadi 150.000 itu 15 won. Itu 15 won. 200.000 gimana jadinya? 200.000 itu 20 won. Jadinya 20 won. Ingat, sistem mereka beda dengan kita. Jadi bakal bingung di angka besar seperti ini. 1 juta gimana dong? Kalau 1 juta jadinya 100 won. 100 won. 100 won. Lihat, 1 juta itu nolnya 6. Di sini kita pindahkan titiknya jadi 100 won. 100 won. 20 juta. 20 juta, lihat nolnya banyak kan? Kita ubah posisi titiknya. Jadi 20 juta itu 2000 won. 2000, 2000, jadinya 2000 won. Angka besar ini memang sulit, apalagi kita nggak terbiasa. Yang penting kita tahu dasarnya. Kalau udah tahu dasarnya, kita bakal bisa ikutin. Oke, jadi yang paling penting di sini latihan. Setelah ini Lause bakal kasih latihan, kerjakan latihan yang di samping ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. 再见.